Halo, berjumpa lagi bersama saya, Mrs. Eva. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia. Mrs. Eva akan menjelaskan tentang cara membuat kalimat yang benar ataupun disingkat dengan SPOK. Spock. Mari ulang bersama Mrs. Eva. SPOK. Spock. Sebelumnya, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kalimat. Kalimat adalah bentuk bahasa terkecil, baik lisan maupun tulisan, yang terdiri dari serangkaian kata-kata penting. Kalau kita mempelajari Spock, tentunya mempunyai unsur-unsur dalam kalimat. Sekarang Mrs. Eva akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan subjek. Subjek adalah aktor ataupun orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Contohnya orang, hewan, tumbuhan, benda, dan lain-lain. Yang kedua, Mrs. menjelaskan tentang predikat. Predikat adalah unsur kalimat dalam bentuk tindakan ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Boleh juga dikatakan dengan kata kerja. Contohnya, belajar, menulis, memasak, dan lain-lain. Yang ketiga, objek. Objek adalah unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tunduk pada tindakan aktivitas subjek. Yang terakhir, keterangan. Unsur keterangan dalam fungsi kalimat, di mana, kapan, bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Contohnya, ada kalimat keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan pelengkap, keterangan peserta, keterangan cara, dan lain-lain. Baiklah, Mrs. Eva akan memberi kamu contoh tentang kalimat SPOK. Yang pertama, kalimatnya, Andi membaca novel di kamar. Andi disebut sebagai subjek. Mengapa Andi disebut subjek? Karena Andi adalah si pelaku ataupun aktor dalam kalimat ini. Membaca disebut sebagai predikat. Mengapa membaca disebut sebagai predikat? Karena membaca adalah kata kerja. Novel disebut sebagai objek. Apa alasannya? Karena novel adalah sebuah kata yang tunduk pada tindakan si subjek. Di kamar disebut sebagai keterangan, yaitu keterangan tempat. Contoh yang kedua, saya menulis cerita di teras rumah. Saya disebut sebagai subjek, menulis predikat, cerita objek, di teras rumah keterangan. Mengapa saya disebut subjek? Karena saya adalah si pelaku dalam kalimat ini. Menulis disebut sebagai predikat karena menulis adalah kata kerja. Cerita disebut sebagai objek karena cerita sesuatu kata yang tunduk kepada si subjek.
Di teras rumah disebut sebagai keterangan tempat. Mrs. kasih lagi kamu satu contoh yang lain. Polisi menangkap pencuri kemarin. Polisi sebagai subjek, menangkap predikat, pencuri sebagai objek, kemarin sebagai keterangan. Polisi disebut subjek karena polisi pelaku dalam kalimat ini. Menangkap disebut sebagai predikat karena kata menangkap adalah kata kerja. Pencuri disebut sebagai objek karena pencuri sebuah kata yang tunduk kepada si subjek. Kemarin disebut sebagai keterangan waktu. Dari ketiga contoh ini, Mrs. harap semuanya sudah paham tentang ini. Jikalau tiada waktu berhenti untuk belajar. Selama kita hidup, kita harus belajar, belajar, dan belajar. Yang semangat ya nak, Mrs. sayang sama kalian semua. Let's go, let's study, let's win. Terima kasih.